kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Sepanjang malam kita sudah istirahat dan Tuhan boleh bangunkan pagi ini dengan sehat. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Naikkan syukur yang terbaik untuk Tuhan sebab Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan terima kasih untuk setiap kesempatan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat semua karena anugerah Tuhan. Lanjutkan terus kasih karya-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Sungguh baik, kami bersyukur. Terima kasih, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
bersyukur, sebab Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami pandang wajah-Mu, temukan kasih sayang-Mu Tuhan, tak pernah habis anugerah-Mu Yesus. Tak terselami jalan-Mu, besar kasih setia-Mu, besar rahmat-Mu bagi kami. Sumber kekuatan kami, menara perlindungan kami, hanya hanya Yesus. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang
nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, berjalan bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tuhan bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup
haleluya, haleluya. Kembali kami naikkan syukur Tuhan di hadapan-Mu pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bisa memuji membesarkan nama-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati hidup kami. Kami bawa dalam doa Tuhan di dalam nama Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang mengaruniakan bangsa kami kesejahteraan, keamanan. Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia dengan kerukunan. Bapa, kami percaya Tuhan jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jauhkan bangsa kami dari bencana-bencana. Jauhkan bangsa kami dari sesuatu yang merugikan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Kesatuan dan persatuan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Bapa, mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan untuk bangsa kami ini Tuhan Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati para pemimpin kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan buat semua para pemimpin kami, bangsa kami ini Tuhan, di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk komsel yang ada di gereja kami Efrata ini Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap komsel-komsel yang ada. Komsel-komsel yang ada boleh mengalami pertumbuhan. Komsel-komsel yang ada boleh mengalami banyak jiwa-jiwa yang datang melalui komsel ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit. Oh Tuhan, yang memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apabila anak-anak-Mu yang sedang dalam permasalahan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan campur tangan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan memperhatikan setiap umat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sebentar kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat Tuhan turun atas hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan boleh termaterai di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita di saat teduh pemuritan. Dan sama-sama kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang terus hidup di atas rata-rata. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah berikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa saat Tuhan tuntun kita bersama dengan kita, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan itu indah dan luar biasa. Dan rupa-rupanya kehadiran kita di tengah dunia ini selalu dinanti-nantikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mana mereka hidup dalam masalah. Karena kalau ditanya apakah setiap orang punya masalah, tentu semua orang punya masalah. Bahkan kita pun anak-anak Tuhan pasti selama kita hidup ada masalah yang harus kita hadapi. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang adalah bagaimana kita bisa keluar dari masalah yang terjadi dalam hidup ini. Nah, sekalipun dalam hidup ini ada masalah, kita sebagai anak-anak Tuhan gak akan terhentikan oleh masalah yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita punya iman di dalam Kristus, dan di dalam Dia ada pengharapan. Dan orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa ada yang berbeda dalam diri kita. Karenanya saya beri judul renungan pagi hari ini, Unstoppable. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus ngalamin kemenangan sekalipun dalam hidup ada masalah.
Dan ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang yang ada di dunia ini. Masalah boleh ada, tapi bagaimana kita bisa menang menghadapi masalah, itu yang orang dunia ini gak pernah tahu jalan keluar untuk masalah yang mereka hadapi. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan pasti angkat hidup kita untuk kita menjadi terang buat sekitar kita. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ini terang bagi dunia ini. Dan terang itu letaknya ada di atas gunung. Jadi dari ayat firman Tuhan ini, mari kita mau sama-sama renungkan bahwa rupanya Tuhan mau ketika hidup kita ada di atas rata-rata, kita menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Mereka ada masalah, tapi ketika mereka ketemu dengan kita dan hidup kita dipakai Tuhan untuk jadi jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Hidup kita membawa terang bagi sekitar kita. Bahkan cahaya itu makin terang. Mereka akan melihat dalam hidup ini selalu ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau kita terus bergerak supaya hidup kita memberi semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang terus melihat ke belakang, karena kita tahu bersama dengan Tuhan masa depan sungguh ada. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara, mari semangat menjalani hidup, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dia angkat hidup kita untuk kita hidup di atas rata-rata. Maksimalkan apa yang ada dalam diri kita, dan biar kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa hidup di atas rata-rata dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak mau jadi anak-anak Tuhan yang kalah atas masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita terus mau mengejar apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita di hari depan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup harus di atas rata-rata. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang unstoppable, menjadi anak-anak Tuhan yang tak terhentikan oleh keadaan yang sulit. Ya, kalau ditanya apakah semua kita hidup dalam keadaan yang baik-baik saja, saya rasa di sekarang ini kita akui bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dan sebagai anak Tuhan pun kita mesti harus menghadapi itu. Tapi kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang unstoppable? Mari kita mau belajar bersama Bapak Ibu Saudara. Karena dunia sekarang ini bergerak dengan cepat dan tanpa permisi. Ya, semua perubahan yang terjadi di sekitar kita ya berubah dengan sangat cepat. Dan kalau kita belajar teknologi yang sekarang ini ada, AI, ya, itu membuat kita merasa kalah sebelum bertanding. Karena semua-muanya itu sekarang ini kalau mau cari jawaban itu, wah, tinggal ketik aja di Google, ya, pakai AI. Apa yang dulu kita lakukan sulit, sekarang ini mudah. Seperti kita berkedip mata, ya, yang awalnya tidak ada, tiba-tiba ada. Ada pertanyaan, tinggal kedip mata, kita sudah menemukan jawabannya.
semua bergerak dengan cepat dan seolah-olah kita sedang berkompetisi dengan kemajuan yang ada di sekitar kita. Banyak orang merasa kalah sebelum orang itu bertanding. Ya, karena percepatan yang terjadi di sekitar kita. Perubahan sekarang ini terjadi dengan sangat cepat, sangat cepat. Dan kalau kita nggak siap dengan perubahan yang ada, kita nggak akan pernah bisa menang atas persoalan-persoalan yang terjadi. Yang terjadi malah justru kita akan menghadapi persoalan yang satu, lalu lanjut ke persoalan yang kedua. Padahal yang satu belum selesai, sudah datang persoalan-persoalan yang lain dalam hidup ini. Karena kita nggak berani untuk bayar harga, kita nggak siap untuk hidup di atas rata-rata. Karenanya mari kita mau terus andalkan Tuhan dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang makin kuat dari hari ke hari. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang ceritanya sudah sering kita dengar, tapi saya mau belajar dari kisah tokoh ini. Dan saya berharap kita semua pun juga boleh sama-sama belajar dari kisah tokoh ini. Namanya Yusuf. Sejak dia muda, dia sudah tampil berbeda di antara kakak-kakaknya. Cahayanya sangat terang dibanding kakak-kakaknya, dibanding orang-orang di sekitarnya. Yusuf ini orang yang disayang oleh Yakub bapaknya. Kejadian 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Memang Yakub itu kan sayang sekali dengan Rahel, dan Yusuf ini anak pertama dari Rahel. Nah, makanya Yusuf menjadi kesayangan Yakub. Tapi apakah itu satu-satunya alasan kenapa Yakub begitu cinta terhadap Yusuf? Yusuf ini kalau kita lihat perjalanan hidupnya, ketika dia ada di rumah Potifar, ketika dia ada di penjara, bahkan ketika dia ada di istana Firaun, dia menjadi anak muda yang dipercaya oleh mereka yang punya kedudukan lebih tinggi. Padahal dia ini hanya pendatang di negeri orang lain, dia ini budak di rumah tuannya, dan dia ini tahanan dalam penjara. Tapi rupa-rupanya ada something yang membuat orang itu tertarik dengan Yusuf. Makanya gak heran, sejak ada di dalam rumah bapaknya, Yusuf sudah diperhatikan oleh orang tuanya, yaitu Yakub. Ada sesuatu yang spesial di hidup Yusuf. Hidupnya ada di atas rata-rata. Jadi kita lihat sama-sama perjalanan hidup Yusuf yang mengalami jatuh bangun, yang mengalami keadaan yang tidak baik dalam hidupnya. Kita mesti harus akui bahwa anak ini anak yang punya kemampuan di atas rata-rata. Ia selalu mau belajar untuk mengembangkan apa yang jadi potensi dalam dirinya. Tiap kemampuan yang ada dalam hidupnya terus ia asah dari musim demi musim. Ketika ia ada di rumah bapaknya, ya ia disayang oleh orang tuanya, ya karena dia punya kelebihan dibanding kakak-kakaknya yang lain. Lalu ketika ia dibuang, dijual jadi budak, ya dia dipercaya untuk mengelola semua keperluan Potifar. Dia lakukan dengan sangat baik. Bahkan Alkitab katakan tuannya tidak lagi perlu untuk mengurus semua keperluan yang ada di rumah
Ya, apapun kebutuhan tuannya semuanya itu bisa Yusuf selesaikan, kecuali urusan keluarga, urusan dengan istrinya aja ya yang cari-cari masalah gitu ya. Sampai-sampai dia ngurusin hidupnya Yusuf gitu ya. Tapi puji Tuhan, Yusuf lari menjauh dari istri Potifar. Dan ketika ia ada di penjara, ya Bapak Ibu, wah, walaupun dia tahanan, tapi dia tampil bersinar dibanding dengan tahanan yang lain. Dia dipercaya untuk mengatur semua kebutuhan para narapidana. Ada something yang spesial dalam hidup Yusuf. Dia bukan hanya cerdas, ya. Dia bukan hanya punya kemampuan di atas rata-rata. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di tahun 2026 ini ya, pintar aja kayaknya nggak cukup Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kita ini bisa hidup di atas rata-rata karena kepandaian kita, jangan kita merasa cepat puas. Karena ketika kita merasa bahwa kita ada di puncak oleh karena kepandaian kita, nggak tunggu lama Bapak Ibu Saudara, hidup kita pasti akan kemudian hancur di suatu waktu. Nah, belajar dari hidup Yusuf Bapak Ibu Saudara, bahwa di hari ini dalam hidup masa depan yang akan membuat kita itu bertahan dan tetap ada di puncak, bukan karena kita paling jenius di antara yang lain, tetapi untuk seorang itu bisa tetap ada di puncak dan hidup di atas rata-rata, ia mesti harus kuat secara mental dan emosional. Ini jadi catatan yang penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara punya keahlian, kembangkan keahlian yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu. Sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang hidupnya di atas rata-rata, mendampingi anak-anak, memberikan pendidikan, bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga sharing tentang kehidupan, ya. Bagikan kehidupan kepada anak-anak. Ya, kalau Anda adalah sales marketing, ya, gimana caranya bisa nutup omset, ya, gimana caranya ya penjualan ya makin besar. Nah, semua itu mesti harus kita perjuangkan. Tapi rupa-rupanya keahlian di atas rata-rata tidaklah cukup untuk membuat kita sampai ke puncak. Kita perlu yang namanya kegigihan. Kita perlu kuat secara emosional, ya, hingga kita bisa menjadi orang yang ada di puncak. Karena tadi ayatnya katakan kita itu seperti kota yang terletak di atas gunung. Terangnya pasti akan kelihatan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan ketika orang ada masalah, carinya di mana terang itu ada. Nah, di rumah Potifar ada masalah. Ya, mereka butuh orang yang bisa mengelola semua kebutuhan rumah tangga keluarga Potifar. Bahkan mungkin beberapa pekerjaan Potifar ada yang Yusuf handle. Dan ketika mereka butuh tenaga untuk masalah rumah tangga, mereka menemukan jawaban itu dari Yusuf. Makanya Yusuf bekerja di rumah Potifar. Difitnah masuk penjara. Wah, kepala penjara langsung pilih dia untuk ngurus semua keperluan narapidana. Karena ada sesuatu yang berbeda dalam diri Yusuf, hingga orang kalau ada masalah itu, wah, pasti keingat Yusuf nih yang bisa nangani ini. Pernah gak Bapak Ibu menemukan kejadian-kejadian seperti itu?
Ketika Bapak Ibu ingin jahit baju, wah di Semarang ini kan banyak ya tailor, ya penjahit banyak di mana-mana. Tapi mungkin ada 1-2 penjahit yang kita tahu, wah ini bikinannya bagus nih. Kalau soal bikin jas, wah dia bagus nih bikinnya. Nah, karena keahliannya dalam membuat jas, ya ketika kita butuh, maka kita akan datang ke orang itu. Dan kita percayakan kepada orang itu untuk buat jas kesukaan kita. Ada terang dalam diri seseorang ketika orang itu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Nah, beberapa waktu ini kita tahu ya ada berita yang ya cukup menyesakkan, karena ada beberapa wanita ya yang mengalami pelecehan oleh seorang yang dianggap contoh dalam kehidupan. Nah, awalnya kuasa hukum dari korban ini diteror. Wah, kalau sampai ini urusan terus berlanjut, wah, kamu bisa celaka. Nah, dalam keadaan demikian, tiba-tiba mereka itu bisa datang ke pengacara kondang yang ada di Indonesia ini. Betul sekali, namanya adalah Pak Hotman Paris. Nah, karena track recordnya yang baik, ya, lalu dia orang yang memang skillful. Nah, di tengah-tengah keadaan orang-orang ini punya masalah, tiba-tiba terang itu muncul. Keinget mereka sama satu pengacara kondang di Indonesia yang tiap kali menangani masalah, dia selalu bisa kasih jalan keluar. Nah, itulah fungsinya terang, Bapak Ibu Saudara. Saat kita kembangkan semua kemampuan dalam diri kita, saat orang butuh sesuatu, maka dia akan ingat kemana dia harus mencari bantuan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Wah, kalau kita ini sales marketing, wah, diingat gak kita sama orang-orang di sekitar kita? Atau malah kita seringkali dilupakan? Ya, karena kita mungkin kurang baik dalam menjelaskan produk yang kita mau jual. Atau justru orang ingat kita karena kita selalu menjelaskan dengan baik produk-produk yang kita mau jual. Nah, itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu kita mesti harus kuat secara mental dan emosional. Yusuf itu kurang pandai apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, dia bisa dipercaya banyak hal, tapi dalam kehidupannya dia ngalamin jatuh bangun. Nah, kalau dalam hidup ini kita nggak survive, kita nggak berani untuk hidup di atas rata-rata secara mental dan emosional, kita mudah sekali kalah dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nggak cukup hanya sekedar skillful, nggak cukup hanya punya kemampuan di atas rata-rata, tapi mental dan emosional kita juga mesti harus kuat untuk menghadapi musim kehidupan yang berubah-ubah dalam hidup ini. Semua serba cepat. Nah, makanya kita mesti harus kuat dalam menghadapi keadaan yang terjadi dalam hidup kita. To be unstoppable diperlukan yang namanya resilience, kegigihan. Ya, itu penting dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah love, kasih. Dua hal ini sangat penting untuk ada dalam hidup kita. Kita mesti harus ada di atas rata-rata dalam kegigihan, dalam ketekunan seperti yang Bapak Gembala sampaikan di ibadah minggu. Dan kita juga mesti harus punya kasih. Sama seperti Yusuf, dia gigih dalam melewati masa-masa ujian dalam kehidupannya. Dibuang sama kakak-kakaknya. Gak menyerah loh Bapak Ibu Saudara. Jauh dari rumah, tinggal di rumah
orang yang dia awalnya tidak kenal sama sekali, ya. Tapi di situ dia mau belajar, dia tekun mengelola apa yang menjadi kebutuhan Potifar. Dibuang di penjara, nggak jadi soal buat Yusuf. Dia tetap kuat, dia tetap bertahan, dia tetap melihat ke depan. Kalau kita nggak kuat secara mental, kita nggak kuat secara emosional, kita akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang melihat ke belakang. Bahkan kita akan selalu berpikir negatif. Kita nggak mau buat perubahan untuk hari depan kita. Karena apa? Karena kita kekurangan kasih. Tidak ada kegigihan dalam diri kita. Dan orang yang gak punya kegigihan di atas rata-rata, kasih di atas rata-rata, ia akan cenderung selalu menyalahkan keadaan di sekitarnya. Tapi lihat seorang pemuda ini yang bernama Yusuf. Dia punya kegigihan yang luar biasa. Dibuang dimanapun gak jadi soal buat dia. Dia tetap merangkak untuk naik. Dan makin naik, makin cahayanya itu terang. Wow, ini luar biasa. Jim Rohn, dia pernah berkata, "Don't wish it were easier, wish you were better." Jangan berharap bahwa semua itu mudah untuk dilalui. Tapi jadilah orang yang terus berubah untuk mengalahkan keadaan yang sulit, hingga engkau bisa menjalani hidup dengan mudah. Jadi jangan pernah kita bermimpi hidup itu mudah. Kalau kita nggak mau berubah dan berjuang untuk mengalahkan keadaan yang sulit, sampai akhirnya kita bisa menjalani hidup dengan mudah. Nah, hidup ini memang tidak mudah. Namun kita bisa menjadi semakin kuat untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hidup ini. Kita percaya bahwa sukses atau keberhasilan itu bukan soal seberapa hebat kamu saat ada di atas, tapi seberapa cepat kamu bangkit setelah jatuh. Nggak ada orang yang jalan hidupnya itu mulus seperti ada di jalan tol. Kadang ketika dia harus berhadapan dengan masalah, wah, dia ngalami jatuh, kembali lagi ke titik nol. Nah, kalau kita menyerah, ya kita nggak akan melihat jadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kalau kita mau gigih dan terus berjuang, percayalah, kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung. Cahayanya akan terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Dan saat orang mengalami masalah, saat orang seperti ada di dalam sebuah kegelapan, maka yang dicari adalah terang. Gelap itu tidak adanya terang. Begitu ada terang, orang akan berbondong-bondong untuk dekat kepada terang itu, karena dia ingin tahu jalan kepada masa depannya. Orang punya banyak masalah, tapi tidak semua orang tahu jalan keluar atas masalah hidupnya. Mereka butuh terang untuk keluar dari masalah hidupnya. Nah, kalau kita menjadi anak Tuhan yang punya kegigihan di atas rata-rata, maka hidup kita jadi terang bagi orang di sekitar kita. Sama seperti Yusuf, dia dicari-cari oleh orang. Bahkan ketika Firaun mimpi, ya, juru minum ingat, wah, ada seorang pemuda yang rupanya terangnya itu bercahaya karena bisa menafsirkan mimpi. Barulah Yusuf dipanggil untuk ada di istana Firaun. Dia tafsirkan semua mimpi Firaun. Dan dia dipercaya pekerjaan yang lebih besar. Dari yang kecil makin besar. Dan pada akhirnya dia ada di puncak karir hidupnya. Wow, satu perjalanan yang gak mudah Bapak Ibu Saudara.
dikhianati kakak-kakaknya, ya, dibuang, difitnah, istri Potifar masuk penjara. Dan yang membuat ia tetap bisa naik ke atas, ya, menjadi orang yang dicari banyak orang, ya, karena dia punya kegigihan di atas rata-rata. Tidak hanya sekedar skillful, kita mesti harus kembangkan kemampuan kita. Tapi jangan pernah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mudah menyerah dengan keadaan. Nah, yang kedua, love. Yusuf sekalipun dia berhasil dalam hidupnya, dia gak pernah kehilangan kasih. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara, gak ada kasih. Hanya di dalam Yesus setiap orang bisa hidup dalam kasih. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah adalah kasih, maka kasih itulah yang membuat kita berbeda dari orang di sekitar kita. Kalau bicara tentang sukses, orang bisa sukses, mereka juga punya kegigihan di atas rata-rata. Tapi kalau bicara kasih, cuman ada di dalam Kristus Yesus. Dan kasih itulah yang membedakan kita dari dunia ini, dari orang-orang di dunia ini. Kalau kita nggak hidup dalam kasih, hanya sekedar mengejar kesuksesan karena kegigihan kita, kita tidak akan pernah bisa jadi alat Tuhan untuk menyatakan besarnya kasih Bapa bagi dunia ini lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalaupun kita sudah berhasil, jangan pernah kehilangan yang satu ini. Karena ini jalan satu-satunya yang membuat hidup kita berbeda dari orang di sekitar kita, yaitu kasih. Itulah yang membedakan kita. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapamu yang di surga. Kesuksesan dan keberhasilan itu hanya alat, tapi tujuan utamanya adalah hidup kita mesti harus menerangi hati orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kasih. Kalau Tuhan angkat kita dan bawa kita alami terobosan, entah itu dalam ekonomi, pekerjaan, keluarga, itu semuanya hanyalah alat. Ada tujuan Allah yang jauh lebih penting dari itu, yaitu apa? Kasih. Yusuf sekalipun sudah ada di puncak karir, ia tidak lupa dari mana ia berasal. Ia tidak benci saudara-saudaranya, dan itu membuat ia punya nilai lebih di hadapan orang lain. Orang berhasil banyak di sekitar kita, tapikah ada orang yang berhasil namun dia juga punya kasih di atas rata-rata? Kalau itu ada, berarti saudara dan saya itu seperti kota yang ada di atas gunung, yang cahayanya semakin terang. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara, punya kegigihan di atas rata-rata dan kasih di atas rata-rata. Hidup kita pasti akan dipakai Tuhan. Puji Tuhan, mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya Engkau Immanuel terus beserta, tidak meninggalkan kami, dan kami akan terus naik level menyenangkan hati Tuhan. Berkati semesta melayani hari ini, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Pak Estu pakai untuk kemuliaan-Mu. Berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, bahkan minggu ini, minta Tuhan menyertai. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Kami melihat Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saudaraku masuk dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.